Pada video kali ini, kami akan membahas tentang hal-hal yang harus kamu ketahui sebelum mengerjakan bab 2. Di dalam bab 2, berisi pembahasan tentang tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Lalu, item-item yang terdapat di dalamnya. Pertama, yaitu, landasan atau kajian teori. Dalam bagian ini, menguraikan tentang teori-teori pendukung, yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Kajian teori, dapat diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi ilmiah, dan lain-lain, tentunya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan dari adanya kajian teori ini adalah agar peneliti maupun pembaca dapat memahami definisi, karakteristik, indikator, dan segala hal pendukung yang mendasari variabel penelitian. Hal ini menjadi acuan dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Tips untuk bagian landasan atau kajian teori. Gunakan teori dengan landasan yang kuat dan jelas dari tokoh terkemuka, dan hindari definisi yang tidak jelas sumbernya. Perhitungkan jangka waktu suatu teori pendukung, cari atau pilih yang relevan, dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. Selalu cantumkan sumber dari setiap kutipan yang digunakan, hal ini dapat membantu kita agar terhindar dari plagiarisme. Uraikan teori secara detail, namun jangan bertele-tele. Catatan: jika penelitian menggunakan studi kasus pada suatu lembaga, atau melakukan penelitian pada suatu daerah tertentu, maka pada bagian ini, tambahkan informasi seputar lembaga, ataupun daerah tersebut, yang menjadi studi kasus pembahasan dalam penelitian. Kedua, yaitu penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. 1. Dikatakan penelitian terdahulu jika judul yang kalian gunakan telah diteliti sebelumnya dengan variabel-variabel yang serupa. 2. Dikatakan penelitian yang relevan jika judul yang kalian gunakan masih minim referensi penelitian terdahulu yang serupa, sehingga menggunakan referensi penelitian alternatif lainnya bisa menggunakan rujukan metode penelitian maupun topik penelitiannya yang serupa. Tips untuk bagian penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Isi bisa berbentuk tabel ataupun deskripsi. Berisi tentang beberapa jurnal penelitian yang menjadi bahan rujukan dan referensi, minimal 5 jurnal. Pada umumnya, menjelaskan tentang judul penelitian, nama peneliti, tahun penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, serta hasil dan pembahasan. Dan penjelasannya secara singkat saja. Ketiga, yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran berisi tentang bagan yang menggambarkan arah dan alur penelitian. Kemudian, kerangka penelitian dijabarkan secara deskriptif, mengenai penelitian yang akan dilakukan, memuat latar belakang secara singkat, serta langkah-langkah penelitian dan output yang diharapkan. Berikut ini merupakan beberapa contoh kerangka pemikiran. Kemudian yang keempat, yaitu, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara, yang dituliskan oleh peneliti, terhadap hasil penelitiannya. Hipotesis penelitian, dibagi menjadi dua, yakni, hipotesis statistik dan hipotesis teoritik. Berikut ini merupakan contoh dari hipotesis statistik dan hipotesis teoritik.
Catatan: hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis merupakan pernyataan tentang relasi antara variabel-variabel. Hipotesis harus dapat diuji dengan nalar ataupun dengan alat-alat statistika. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Hipotesis harus bisa menerangkan hubungan fakta-fakta dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian. Contoh: rumusan masalah penelitian, apakah terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y? Hipotesis penelitian, terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel